teman-teman, balik lagi bersama aku Jenny di sini. Nah, hari ini aku akan menceritakan sebuah kejadian yang horor, tapi sebenarnya ini bukan cerita horor yang ada penampakan. Bukan juga kisah mistis, tapi ini salah satu cerita paling gak enak dari dunia nyata. Soalnya yang hilang di cerita ini bukan satu orang, bukan satu keluarga, tapi satu kawasan penuh. Dan yang bikin berat, orang-orangnya masih hidup sampai sekarang. Mereka tahu rumah mereka di mana, tahu apartemen mereka lantai berapa, tahu jendela kamar mereka menghadap kemana, tapi selama puluhan tahun mereka nggak boleh masuk ke wilayah mereka sendiri. Nama tempatnya adalah Varosha, sebuah distrik di kota Famagusta, Siprus. So, gimana ceritanya? Yuk, langsung aja kita lanjut ke Midut Misteri Dunia. Sebelum semua ini terjadi, Varosha itu kota yang hidup. Di tahun 1960 sampai awal 1970-an, Varosha dikenal sebagai pusat wisata paling ramai di Siprus. Hotel-hotel tinggi berdiri dekat pantai, restoran penuh turis, toko-toko buka dari pagi sampai malam. Banyak warga lokal menggantungkan hidupnya dari pariwisata. Ada yang kerja di hotel, ada yang jadi pelayan, ada juga yang ngurus kebersihan. Ada juga yang buka usaha kecil-kecilan. Hidup mereka sederhana, tapi cukup stabil. Anak-anak berangkat sekolah pagi, sore main di sekitaran rumah, dan malam kota tetap hidup karena turis. Buat warga lokal, Varosha bukan tempat liburan, tapi sebuah rumah. Tempat mereka ngerencanain masa depan mereka. Nah, masalahnya Siprus dari dulu memang punya konflik panjang antara komunitas Yunani Siprus dan Turki Siprus. Konflik ini nggak selalu kelihatan dalam kehidupan sehari-hari warga Varosha, tapi tetap ada di belakang layar. Sampai akhirnya tahun 1974, semuanya pecah. Turki melakukan invasi militer ke Siprus bagian utara. Berita itu nyebar dengan cepat. Tentara pun mendekat ke Famagusta dan suasana langsung berubah. Warga Varosha yang panik, tapi paniknya bukan yang histeris, lebih ke panik bingung. Banyak yang mikir ini cuma sementara. Mereka pun pergi cepat-cepat, bawa barang seadanya aja. Ya, seperti dokumen penting, beberapa potong pakaian, uang tunai. Lalu rumah mereka dikunci, mobil ditinggal begitu aja, dan makanan bahkan masih ada di dapur. Ada yang ninggalin jendela terbuka, ada yang ninggalin kasur belum dibereskan, karena di kepala mereka cuma satu. Nanti juga balik. Beberapa hari kemudian tentara Turki masuk ke Varosha. Sejak saat itu kawasan ini langsung ditutup total. Dipagari kawat berduri, dijaga oleh militer, semua orang dilarang masuk. Dan yang bikin anehnya, Varosha nggak dihancurkan. Bangunan-bangunan yang ada di sana dibiarkan berdiri persis seperti ditinggal begitu aja. Isi rumahnya nggak diambil sama sekali, hotel-hotel nggak dibongkar, dan keputusan ini bertahan bukan cuma bertahun-tahun, tapi puluhan tahun lamanya. Warga yang pergi di tahun 1974 tidak pernah diizinkan kembali. Awalnya banyak warga Varosha hidup dengan harapan. Tahun pertama mereka masih yakin bakal kembali pulang. Tahun kedua harapan itu masih ada. Tapi masuk tahun yang kelima mulai banyak yang sadar kalau ini bukan soal waktu sebentar. Ini soal politik yang rumit dan gak peduli sama kehidupan orang biasa. Rumah mereka bukan hancur, tapi secara hukum seperti digantung, bahkan gak bisa diwariskan. Semuanya terasa menggantung. Banyak keluarga akhirnya harus mulai hidup dari nol. Orang-orang yang dulu punya pekerjaan stabil, sekarang harus cari kerja apa aja. Ada yang pindah kota, ada yang pindah negara, ada yang hidup pas-pasan. Tapi yang paling berat bukan soal ekonomi. Yang paling berat adalah kehilangan rumah tanpa bisa berkabung. Karena rumah itu masih ada, bangunannya masih berdiri. Tapi kamu gak bisa bilang itu masa lalu. Tapi juga gak bisa bilang itu milikmu lagi. Banyak warga Varosha yang masih hidup sampai sekarang. Mereka tinggal gak terlalu jauh dari kota lama mereka. Ada yang bisa melihat apartemennya dari kejauhan, ada yang masih menyimpan kunci rumahnya, walaupun tahu pintunya mungkin udah rusak. Kunci itu jadi satu-satunya bukti bahwa mereka pernah punya kehidupan di sana. Ada juga yang tiap tahun datang ke dekat pagar cuman buat berdiri dan lihat ke arah rumah lama mereka. Anak-anak yang dulu meninggalkan Varosha tumbuh besar di pengungsian. Mereka dewasa tanpa pernah kembali ke kamar mereka sendiri. Bahkan generasi setelahnya, anak-anak yang lahir setelah 1974, tumbuh dengan cerita tentang rumah yang belum pernah mereka lihat langsung. Mereka tahu detail rumah orang tuanya dari cerita, bukan pengalaman. Kehilangan di Varosha itu turun-temurun. Sementara itu, di dalam pagar, waktu berjalan dengan cara yang aneh. Karena nggak ada manusia, alam pun pelan-pelan mengambil alih rumah mereka. Tanaman mulai tumbuh dari retakan gedung, cat mulai mengelupas, atap-atap mulai bocor, mobil-mobil tua mulai berkarat di jalan.
Tapi karena kawasan ini dijaga ketat, hampir nggak ada penjarahan. Kasur hotel pun masih ada, lemari masih berdiri, spray masih tergantung. Semuanya masih lengkap dan tersimpan rapi di dalam rumah. Ini bukan kota yang dihancurkan, tetapi kota yang ditinggal begitu aja dan dibiarkan menua sendirian. Selama puluhan tahun, Farosa jadi simbol konflik yang nggak selesai. Banyak pihak internasional bilang kawasan ini seharusnya dikembalikan aja ke pemilik aslinya. Tapi setiap pembahasan selalu mentok di politik. Dan selama politik jalan di tempat, warga Farosa terus menunggu tanpa kepastian. Nah, masuk ke era media sosial, Farosa mulai dikenal sebagai kota hantu. Foto-foto hotel kosong, pantai yang sepi, gedung runtuh mulai viral. Banyak orang luar melihat Farosa sebagai tempat yang unik dan estetik. Ini terasa salah ya, karena yang dilihat orang sebagai spot foto adalah rumah yang seharusnya masih mereka tempati. Lalu di tahun 2020 sebagian Farosa dibuka, bukan buat dikembalikan ke pemilik aslinya, tapi dibuka sebagai area umum terbatas. Orang-orang bisa masuk buat jalan-jalan, ambil foto, sementara pemilik rumahnya sendiri masih dilarang untuk masuk. Banyak warga yang marah. Ada yang bilang lebih baik Farosa tetap ditutup daripada dibuka setengah-setengah seperti ini. Karena dibuka seperti itu justru bikin rasa kehilangan ini makin nyata. Sekarang Farosa ada di kondisi yang aneh. Secara fisik masih ada, secara hukum masih menggantung, tapi secara emosional masih hidup di kepala puluhan ribu orang. Anak-anak dari warga Farosa mewarisi kenangan yang bukan pengalaman mereka sendiri. Kota ini hidup di ingatan, tapi mati di dunia nyata. Dan mungkin ini bagian paling menyeramkan dari cerita Farosa. Horor itu gak selalu datang dari sesuatu yang gak kelihatan. Kadang justru horor datang dari sesuatu yang jelas, nyata, tapi gak bisa disentuh. Rumah yang ada tapi gak bisa dimasuki, kota yang berdiri tapi gak boleh dihuni. Kehidupan yang berhenti bukan karena alam, tapi karena keputusan manusia. Sampai hari ini, cerita Farosa belum selesai. Gak ada kepastian warga kapan bisa pulang. Gak ada jaminan juga rumah mereka masih layak ditempati. Yang pasti satu kota pernah hidup, lalu dipaksa berhenti. Dan orang-orangnya harus belajar hidup tanpa benar-benar meninggalkannya. So, gimana kisah dari kota Farosa ini? Apa kalian pernah dengar sebelumnya? Coba kalian komen di bawah. Dan jangan lupa dukung aku dengan kasih like dan subscribe channel aku ya. Bye-bye, see you di episode Midun selanjutnya.